Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, annyeonghaseyo. Bersama saya Irfan, Matematika Asik. Teman-teman semua, Bapak Ibu Guru semua, kali ini kita coba yuk bahas soal untuk persiapan ujian akhir. Nah, ini materi 10.3 SKS ya. Ya, jadi ada materi atau ada kelas yang dipercepat. Nah, sekarang sudah ujian akhir. Yuk kita coba materinya semua tentang logaritma. Oke, langsung saja kita ke TKP. Oke, teman-teman semua, untuk bisa membahas soal-soal logaritma atau menyelesaikannya, kita harus tahu dulu ya tentang sifat-sifat dari logaritma. Oke, sekarang kita semua sudah tahu logaritma itu bentuknya adalah A log B, gitu ya, sama dengan C. Nah, ini bisa diubah ke dalam bentuk pangkat, ya, menjadi B sama dengan A pangkat C, atau boleh juga ditulis A pangkat C sama dengan B, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas sifat yang pertama. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kalau ada A log A, ya ininya sama, nah ini nilainya 1. Kemudian yang kedua, kalau A log 1 sama dengan 0. Jadi log 1 semuanya nilainya 0. Yang ketiga, kalau ada yang nulis log A, nah ini sebenarnya bilangan pokoknya ditulisnya 10 log A. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian sifat yang keempat adalah penjumlahan A log B ditambah A log C. Nah, ini bisa teman-teman tulis jadi A log B dikali C, gitu ya. Nah, kemudian sifat yang kelima, pengurangan A log B dikurang A log C. Nah, ini teman-teman bisa tulis A log B per C. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan sifat selanjutnya. Sifat yang keenam. Ini kalau kita tulis A log B, ini teman-teman bisa tulis jadi 1 per, nah ini dibalik B log A. Atau juga nanti kadang-kadang kita gunakan A log B per log A. Ya, jadi penulisannya bisa menjadi seperti ini atau ini. Kemudian yang ketujuh, kalau ada A pangkat N log B pangkat M, maka ini ya bilangan pangkatnya ini ditulis jadi M per N dikali A log B. Oke. Yang kedelapan, kalau ada A log B, kemudian dikali B log C, nah ini teman-teman perhatikan yang ininya, ini maka menjadi A log C gitu ya. Nah yang kesembilan, sifatnya kalau ada A dipangkatkan A log B, jadi yang A-nya ini harus sama, ini nilainya sama dengan B. Oke, jadi ini sifat-sifat logaritma yang akan kita gunakan dalam penyelesaian soal. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan teman-teman, soal berikut ini ada informasinya dalam bentuk narasi ya. Tapi teman-teman perhatikan, baca dengan teliti soalnya ini, informasinya, baru kita coba akan bahas pernyataan ini, apakah bernilai benar atau salah. Pernyataan yang pertama, banyak siswa yang bertanya nilai ke Pak Irfan ada 4 orang. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada 3 log 8 siswa yang bertanya ya. Berarti kalau saya bahas di sini, yang pertama ini 3 log 81, ini bisa kita tulis 3 log 3 pangkat 4. Jadi tiganya ini menyelesaikan dengan bilangan pokok ini. Berarti ini kan bisa ditulis jadi 4 dikali 3 log 3. Atau sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Oke, berarti pernyataan pertama bernilai benar. Oke ya. Yang kedua, banyak siswa di kelas 10.3 ini ada 27 orang. Nah, kita perhatikan, banyak siswa ini adalah ini nih, 2 log 8 dipangkatin 3 ya. Berarti kalau kita tulis sini, pernyataan kedua, ada 2 log 8, kemudian dipangkatin 3. Nah, ini teman-teman bisa tulis, 2 log 8 itu 2 log 2 pangkat 3, kemudian pangkat 3. Nah, ini kan bisa ditulis jadi 3 kali 2 log 2, gitu ya, pangkat 3. 2 log 2 kan 1 ya, berarti bisa kita tulis jadi 3 kali 1 pangkat 3, atau 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke, berarti pernyataan kedua bernilai
benar. Sip. Yang ketiga, teman-teman perhatikan, nilai ulangan nanda adalah 6. Nah, ini nanda ya. Nah, ini nilai ulangannya nih. Nah, ini bisa kita tulis di sini ya. Untuk yang ketiga, berarti 3 log, ini 3 pangkat 2, ditambah 5 log, 5 pangkat 3. Nah, teman-teman, kalau kita sudah paham, 3 log 3 ini kan nilainya 1 ya. Begitu juga 5 log 5. Berarti ini kita langsung ambil pangkatnya. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Gitu ya. Berarti pernyataan ini bernilai salah. Oke. Yang terakhir, kita perhatikan nilai ulangan Zalwa lebih tinggi dibandingkan Cessna. Nah, kita lihat yang Zalwa, ini yang keempat. Zalwa itu 2 log 8 ya, dikali 3 log 27. Berarti ini bisa ditulis 2 log 2 pangkat 3 dikali 3 log 3 pangkat 3. Oke, berarti ini kita bisa langsung eksekusi. Ini kan 1, ini juga 1. Berarti bisa kita tulis 3 kali 3, yaitu sama dengan 9. Berarti Zalwan nilainya 9 di sini ya. Oke, kemudian kita perhatikan nilainya Cessna. Cessna itu kita anggap C, yaitu log 1000 ditambah 2 log 16. Berarti ini kalau kita perhatikan, jadi log 10 pangkat 3 tambah 2 log 2 pangkat 4. Nah, oke, berarti ini bisa kita simpulkan. Ini kan 10 log 10 ya, berarti 3. Yang ini 2 log 2 nilainya 1 tambah 4. Berarti sama dengan 7. Berarti benar Zalwa lebih tinggi daripada Cessna nilainya. Berarti pernyataan ini bernilai benar. Oke, bisa dipahami teman-teman ya? Oke, teman-teman semua, soal berikutnya masih berdasarkan informasi di awal tadi ya, makanya tidak saya hapus nih, biar kita tidak menghitung ulang. Oke, berdasarkan informasi di atas, maka pernyataan yang benar adalah, oke, yang pertama kita lihat, apakah nilai Zalwa itu adalah 9? Nah, tadi kita sudah hitung ya, Zalwa ini nilainya benar 9. Berarti ini pernyataan benar. Yang kedua, nilai Cessna adalah 7. Ini kita sudah hitung ya, Cessna itu nilainya 7. Berarti ini juga benar. Kemudian selisih nilai Cessna dan Nanda adalah 7. Berarti ini kita cari C dikurang Nanda. Tadi C-nya, Cessna-nya 7, dikurang Nandanya ini tadi sudah kita hitung 5 ya. 5. Berarti sama dengan 2. Oke, berarti ini juga pernyataan bernilai benar. Banyak siswa di kelas ada 27 orang. Tadi 27, ini kan banyaknya siswa ini ya, 2 log 8 pangkat 3. Ini sudah kita hitung ya, dan nilainya 7, 27. Oke, jadi ini juga pernyataan bernilai benar. Berarti semuanya bernilai benar. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikutnya. Ini ada informasi yang diberikan ya, teman-teman semua. Dan kita harus perhatikan apa yang ditanya atau pernyataannya dari informasi yang sudah diberikan. Oke, pernyataan pertama, banyak tenaga ahli di bidang marketing adalah 2 log 3 sama dengan 8. Oke, kalau kita perhatikan nilai dari 2 log 8 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Atau bisa kita tulis jadi 3 dikali 2 log 2 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, berarti ini bernilai benar. Kemudian yang kedua, banyak cabang yang baru dibuka adalah 3 log 27 sama dengan 3. Oke, kita bisa cek ya. Kita tulis ini 3 log 27 itu bisa kita tulis 3 log ya, 3 pangkat 3. Berarti sama dengan 3 kali 3 log 3 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, berarti ini juga bernilai benar. Sip. Yang ketiga, pernyataannya adalah penurunan penjualan karena banyaknya perusahaan sejenis itu hampir 25 log 125 sama dengan 2 per 3. Nah, ini kita coba hitung ya. Nah, yang ketiga di sini. Kita coba lihat. 25 log 125. Nah, ini kita hitung.
25 itu 5 pangkat 2 log, ini 5 pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini pangkatnya. Nah, ini bisa kita tulis jadi 3 per 2 dikali 5 log 5. Berarti sama dengan 3 per 2 kali 1. Ini sama dengan 3 per 2. Oke, berarti ini bernilai salah. Kemudian minimal umur tenaga ahli yang diterima adalah 25 tahun. Kita cek tenaga ahli ini minimal usianya ini ya. Nah, ini yang keempat kita cek, buka kurung 2 log 32 pangkat 2. Berarti ini kan ditulisnya 2 log ya, 2 pangkat 5 pangkat 2. Nah, teman-teman tadi sudah paham, 2 log 2 itu kan nilainya 1 ya. Berarti ini jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti ini bernilai benar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, masih dengan informasi yang sama, kita perhatikan. Jadi kita diminta menentukan pernyataan di bawah ini yang benar yang mana saja. Yang pertama, minimal pengalaman kerja pegawai yang diterima adalah 3 tahun. Kalau kita baca, nih pengalaman kerja itu ada di sini ya. Ini minimal log 100. Berarti yang pertama kita tulis log 1000. Sorry, bukan 100 ya. Nah, ini kan sebenarnya nulisnya 10 log 1000. Oke, gitu ya. Berarti ini bisa ditulis jadi 10 log 10 pangkat 3. Berarti sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, berarti ini bernilai benar. Good. Yang kedua, umur maksimal pegawai yang diterima adalah 40 tahun. Oke, kita cek. Umur maksimal mana? Oke, ini ya. Nah, berarti kita tulis 10 dikali 2 log 16. Nah, ini bisa kita tulis 10 dikali 2 log 2 pangkat 4. Oke, berarti karena 2 log 2 nilainya 1, kita bisa tulis 10 dikali 4 ya. Berarti 40. Jadi maksimal umurnya 40 tahun. Oke, ini bernilai benar juga. Yang ketiga, banyak pegawai yang dibutuhkan 4 orang. Kita perhatikan, banyak pegawai yang dibutuhkan, ini adalah 2 log 8 ya. Nah, 2 log 8 ini bisa kita tulis jadi 2 log 2 pangkat 3. Atau jadi 3 kali 2 log 2 ini sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti ini bernilai salah. Gitu ya. Yang terakhir kita perhatikan, yang keempat, banyak cabang yang baru dibuka adalah 2. Nah, banyak cabang mana? Ini 3 log 27 ya. Berarti kita tulis 3 log 27 itu sama dengan 3 log 3 pangkat 3. Atau 3 kali 3 log 3. Berarti sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Ini juga bernilai salah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua. Soal berikut ini berkaitan dengan sifat logaritma ya. Untuk yang bagian pertama, kita diminta mengubah bentuk logaritma ini menjadi bentuk pangkat. Ya, tadi kita sudah bahas sebenarnya. Nah, ini yang kita bahas kan tadi sifatnya A log B sama dengan C. Berarti ini bisa ditulis jadi B sama dengan A pangkat C. Nah, untuk yang soal ini cuma diganti hurufnya ya, teman-teman. Berarti ini bisa ditulis Y sama dengan X pangkat Z. Atau boleh teman-teman nanti kalau di pilihan gandanya X pangkat Z sama dengan Y. Oke. Yang kedua, teman-teman diminta mengubah bentuk pangkat ini menjadi bentuk logaritma. Ya sebenarnya sama dengan ini, bolak-balik ya. Berarti kalau kita tulis bentuknya seperti ini, nah ubah ke dalam bentuk logaritma. Ingat konsepnya tadi teman-teman, ya, yang bilangan B ini sebagai bilangan pokoknya ya. Berarti B-nya itu ada di atas ini B log, gitu ya. Kemudian A-nya ini sebenarnya di sini B ya. Nah, berarti B log A sama dengan C. Jadi ini cuma diubah letaknya saja. Oke, mudah bukan? Wow, oke teman-teman. Ini ada beberapa soal dijadikan satu slide ya. Oke, kita bahas satu-satu. Tapi tadi kita sudah memahami sifat-sifatnya ya, jadi lebih mudah. Mungkin ada cara yang akan saya percepat, atau mungkin juga ada yang cara lebih saya uraikan. Oke, yang pertama kita bahas nilai 2 log 16. Ini kita bisa ubah jadi 2 log 2 pangkat 4.
Oke, jadi teman-teman kalau kita sudah lihat di sini sama ya, 2 log 2, ini langsung saja jawabannya adalah 4. Oke, mudah ya. Yang kedua, ini ada 3 log 243. Nah, ini teman-teman harus mengetahui bilangan pangkatnya ya. Berarti jadi 3 log, ini saya tulis 3 pangkat 5. Ini 3 log 3-nya bernilai 1, langsung saja kita tulis jawabannya 5. Oke, selanjutnya yang ketiga, ini 125 log 25. Nah, ini teman-teman ubah nih. 125 itu kan 5 pangkat 3, log 25 itu 5 pangkat 2. Berarti bisa saya tulis, pangkatnya ini jangan lupa ya, ini sama ini, tulisannya jadi 2 per 3 kali 5 log 5. Nah, 5 log 5 nilainya 1 ya. Berarti 2 per 3 kali 1 sama dengan 2 per 3. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan yang keempat. Yang keempat itu kalau kita lihat adalah 9 log 1 per 27. Nah, ini teman-teman ubah, 9 itu 3 pangkat 2, log 1/27 itu, karena 27 itu 3 pangkat 3, tapi dia seper, maka bisa ditulis 3 pangkat min 3. Oke, ini bisa ditulis, pangkatnya jangan lupa nih, yang ini, jadi min 3 per 2 kali 3 log 3. Karena 3 log 3 1, berarti langsung saja min 3 per 2. Oke, kita lanjutkan yang kelima, ini 4 log 1/8. Nah, sama dengan yang nomor 4, kita ubah 4-nya itu 2 pangkat 2, log 1/8 itu 2 pangkat min 3. Nah, kalau mau dicepatin, 2 log 2 ini, ya, teman-teman nilainya kan 1. Jadi, teman-teman ambil pangkat ya, langsung min 3 per 2. Oke, gitu ya. Jadi, lebih mempercepat aja. Yang ke-6, ini ada 8 log 32. 8 itu kan 2 pangkat 3. Log 32 itu 2 pangkat 5. Nah, sama seperti yang sebelumnya, 2 log 2, teman-teman sudah tahu nilainya 1, maka langsung jawabannya 5 per 3. Oke, yang ketujuh. Kita perhatikan, ini soalnya adalah 2 log 3 dikali 3 log 8. Nah, teman-teman tadi kita sudah belajar sifat logaritma ya. Kalau ini sama nih, berarti kita langsung ambil jadi 2 log 8. Berarti langsung kita bisa tulis 2 log 2 pangkat 3, 2 log 2 nilainya 1, berarti jawabannya 3. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan coba menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sifat logaritma, penjumlahan, dan pengurangan. Ingat kalau penjumlahan itu jadi kali, kalau pengurangan jadi bagi. Oke, yang pertama kita perhatikan, nah, di sini ada 2 log 20 min 2 log 5. Karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti ini bisa langsung kita tulis 2 log, nah pengurangan jadi pembagian, jadi 20 per 5. Berarti ini bisa kita tulis jadi 2 log 4. Atau sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Nah, sampai sini teman-teman ingat ya. 2 log 2 nilainya 1, berarti jawabannya 2. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman, untuk soal selanjutnya, ini 5 log 250 tambah 5 log setengah. Ini penjumlahan berarti menjadi perkalian. Berarti bisa kita tulis 5 log 250 dikali setengah. Atau bisa kita tulis 5 log 125. Oke gitu ya. Berarti sama dengan 5 log 125 itu 5 pangkat 3. Nah, teman-teman tahu 5 log 51, maka ini jawabannya 3. Oke, selanjutnya kita perhatikan 2 log 15 tambah 2 log 10 dikurang 2 log 75. Berarti ini kita bisa tulis 2 log. Ini penjumlahan jadi 15 dikali 10. Kemudian ini pengurangan jadi pembagian per 75. Nah, ini teman-teman bisa tulis lagi 2 log. Ini boleh saja kalikan dulu 150 per 75. Berarti 150 bagi 75 itu kan 2 ya. Jadi 2 log 2. Berarti sama dengan 1. Oke ya. Kemudian selanjutnya yang keempat ini ada 3 log 6 dikurang 3 log 20 tambah 3 log 10. Berarti ini bisa kita tuliskan. Ini jadi 3 log. Nah, ini 6 per 20 dikali 10.
Berarti ini sama dengan 3 log 60 per 20. Atau bisa ditulis sama dengan 3 log 3 sama dengan 1. Oke, gimana? Mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan kembali. Masih berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dari logaritma. Nah, teman-teman perhatikan semua, ini ada banyak ya, tapi sifatnya sih sama saja. Berarti ini bisa kita tulis 3 log. Teman-teman perhatikan, ini boleh tulis 12 per 8 gitu ya. Kemudian dikali 9 per 1/2 gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa tulis dulu biar lebih mudah. Jadi 3 log 12 per 8 dikali 9 dikali 2 per 1. Nah, ini teman-teman bisa sederhanakan ya. Nah, berarti ini kan bisa kita tulis 3 log. Nah, ini bisa teman-teman coret dulu biar lebih mudah. 8 sama 12 ini bisa dibagi 4 yaitu 3/2. Nah, ini duanya bisa coret kan ini. Jadi 3 log, 3 kali 9, 27. Berarti sama dengan 3 log, 3 pangkat 3. Teman-teman tahu ini 3 log 3-nya 1, berarti jawabannya 3. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita perhatikan. Yang kedua, nah ini teman-teman perhatikan. Ini 2, ini 5, ini 2, ini 5 bilangan pokoknya. Maka kita perhatikan yang kita dekatkan dulu tulisannya ya. 2 log 8 penulisannya dikurang 2 log 3. Oke, tambah 5 log 50 dikurang ini 5 log 2. Jadi teman-teman ubah sedikit gitu ya. Tapi kalau nanti sudah paham sih boleh langsung lah. Ini jadi 2 log 48/3 ditambah 5 log. Nah, ini 50/2. Berarti kalau kita lanjutkan jadi 2 log 48 bagi 3 itu 16 ditambah 5 log 50 bagi 2 itu 25. Oke ya. Berarti selanjutnya ini kita tulis 2 log ini 2 pangkat 4 ditambah 5 log. Nah, 5 pangkat 2. Nah, sampai di sini kita sudah paham lah. Ini nilainya 1, ini juga 1. Berarti jawabannya 4 tambah 2 sama dengan 6. Oke, bisa ya? Yang terakhir, nah ini sifat yang sudah kita pelajari. Perkalian. Kalau ini sama, berarti jawabannya langsung P log S. Oke, mudah ternyata. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikut ini. Ini kita diminta menentukan nilai ya dari yang diketahui ini. Kita lihat diketahui 3 log 5 sama dengan M, maka 5 log 3 itu berapa? Ini sifatnya bisa kita tulis 1/3 log 5. Nah, itu ya, jadi dibalik ya. Nah, ini 3 log 5 kan M, berarti ini bisa tulis 1/M. Oke ya. Yang selanjutnya, ada 2 log 5 sama dengan S. Kita diminta 25 log 8. Nah, kita ubah ini bilangannya atau angkanya harus ada 2 dan sama 5. Berarti 25 itu jadi 5 pangkat 2 log 8 itu kita ubah jadi 2 pangkat 3. Berarti ini kan bisa ditulis jadi 3/2 kali 5 log 2. Nah, teman-teman perhatikan 5 log 2 ini 2 log 5. Jadi kita tahu 5 log 2 itu pasti nilainya 1/S. Berarti ini bisa kita tulis ya 3/2 dikali 1/S. Berarti sama dengan 3/2S. Gitu ya. Oke, yang ketiga kita perhatikan 2 log 7 sama dengan A, maka 2 log 49 itu berapa? Nah, ini kita ubah jadi 2 log 49 itu 7 pangkat 2. Berarti bisa kita tulis 2 kali 2 log 7. Ya, berarti 2 kali A. Berarti sama dengan 2A. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua. Nah, untuk soal berikut ini diketahui 3 log 2 sama dengan M dan 2 log 5 sama dengan N. Kita diminta nilai 15 log 10. Kita tulis ya, 15 log 10. Nah, ini kita ubah dengan sifat ya, jadi log 10 per log 15. Nah, kita cari faktor 10 dan 15 dari yang diketahui ini angkanya. Berarti ini bisa saya tulis log, ini 2 kali 5 per log
3 kali 5 gitu ya. Nah, dengan sifat ini kita ubah jadi penjumlahan. Log 2 tambah log 5 per di sini berarti log 3 tambah log 5. Angka berapa yang sering muncul nih dari yang diketahui nih? Nah, yang sering muncul kan angka 2, maka ini kita tulis jadi 2 log 2 gitu ya, tambah 2 log 5 ya, per 2 log 3 tambah 2 log 5 gitu ya. Ini trik saja teman-teman. Cara sebenarnya sih lumayan panjang. 2 log 2, 1 tambah 2 log 5 itu N per 2 log 3. Di sini ada 3 log 2. Berarti tinggal dibalik jadi 1 per M gitu ya. Ditambah itu N. Nah teman-teman, biasanya soal seperti ini disederhanakan kembali. Ini ada pecahannya M. Berarti semuanya dikalikan M per M. Berarti kalau kita tulis, ini jawabannya, ini biasanya tulis M buka kurung 1 plus N gitu ya. Sedangkan yang penyebutnya, ini jadi 1 tambah MN. Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk selanjutnya diketahui 2 log 7 sama dengan P dan 2 log 3 sama dengan Q. Kita diminta nilai dari 12, nah, kemudian log 21. Oke. Nah, ini kita ubah dengan sifat jadi tulisannya log 21 per log 12. Oke. Kita cari faktor ya dari yang diketahui berarti ini jadi log. Ini 3 kali 7. Nah, 12 itu berarti log ini 3 kali 2 kali 2, gitu ya. Nah, ini kita ubah dengan sifat berarti menjadi log 3 tambah log 7 ini per bawahnya berarti log 3 tambah log 2 tambah log 2 gitu ya. Nah, tadi kita sudah ketahui triknya karena ini yang sering muncul angka 2 ya. Maka di atas ini kita tulis 2 semua. Oke ya. Oke, berarti 2 log 3 Q ditambah 2 log 7 itu P per 2 log 3 itu Q ditambah 2 log 1 tambah 1. Berarti kalau kita lanjutkan ini Q tambah P per Q tambah 2. Atau sering ditulisnya P tambah Q per 2 tambah Q. Oke, mudah bukan? Oke, soal selanjutnya kita diminta nilai X dari persamaan logaritma ini ya. Nah, ini bentuk umumnya sebenarnya gini. Jadi A log fx itu sama dengan 0. Ini biasanya penyelesaiannya dengan sifat pangkat fx sama dengan A pangkat 0 atau fx bisa juga sama dengan 1. Nah, kita langsung saja ke sifat yang ini ya. Nah, kalau ininya sudah pasti 0. Berarti ini bisa saya tulis langsung ya. Jadi 4x min 7 sama dengan 1 gitu ya. Berarti 4x sama dengan 1 tambah 7, 4x sama dengan 8, maka x sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Kita diminta nilai x dari persamaan berikut ini ya. Ini bentuk umumnya, biasanya ditulis A log. Nah, ini fx sama dengan B atau C bebas ya. Berarti ini kan sifatnya fx sama dengan A pangkat B. Gitu ya. Nah, berdasarkan sifat itu maka soal ini ya bisa kita tulis langsung dengan sifat ini ya. Berarti jadi 2x tambah 5 sama dengan 3 pangkat 2. Gitu ya. Berarti 2x tambah 5 sama dengan 9. 2x sama dengan 9 dikurang 5. Ini 2x sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman. Berarti untuk soal ini gimana cara penyelesaiannya? Oke, langsung saja. Nah, ini kita tuliskan jadi 3x tambah 2 sama dengan 5 pangkat 1. Gitu ya. Berarti 3x tambah 2 sama dengan 5. 3x sama dengan 5 dikurang 2. 3x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan. Untuk soal ini,
Ini bentuk umumnya biasanya ditulisnya A log fx gitu ya, sama dengan A log gx gitu ya. Nah, berarti kesimpulan kita fx sama dengan gx. Nah, jangan lupa syaratnya itu fx dan gx ini nilainya harus lebih dari 0 gitu ya. Nah, maka kalau kita perhatikan dari soal ini berarti langsung kita simpulkan 6x min 4 sama dengan x tambah 6. Ya. Berarti 6x, ini pindah ruas ke sini ya. Berarti jadi min x, min 4 ya pindah ke sana, berarti sama dengan 6 tambah 4. Gitu ya. Berarti 5x sama dengan 10, x-nya sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Gitu ya. Nah teman-teman kalau teman-teman cek ke sini kan pasti positif ya. Kelihatan sekali. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua kita perhatikan bentuk ini ya. Ini bentuknya 2 log kuadrat 12 min 2 log kuadrat 3 per 2 log 12 tambah 2 log 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita ingat bentuk pemfaktoran A kuadrat min B kuadrat. Itu bisa tulis A tambah B dikali A min B. Nah, jadi teman-teman untuk menyelesaikan soal ini, sebenarnya nulisnya gini dulu, biar lebih mudah. 2 log 12, gitu ya, pangkat 2 penulisannya. Min, dalam kurung 2 log 3, ini pangkat 2, per bawahnya tetap 2 log 12 tambah 2 log 3. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, ini kita misalin 2 log 12-nya itu sebagai A, kemudian 2 log 3-nya itu sebagai B. Berarti soal ini kan kalau kita tulis jadi A kuadrat min B kuadrat ya, per A tambah B. Oke ya? Berarti ini bisa kita faktorkan, ini dengan ini, berarti jadi A tambah B dikali A min B. Per bawahnya A tambah B. Nah ini teman-teman bisa hilangkan. Ya, berarti tinggal A min B. Nah, teman-teman ganti deh. A-nya itu adalah 2 log 12, B-nya itu 2 log 3. Nah, ini kan jadi pengurangan. Pengurangan berarti jadi pembagian 2 log 12 per 3. Berarti sama dengan 2 log 4. Nah, kita ubah lagi. Jadi 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan untuk persiapan ujian akhir semester materi logaritma untuk kelas percepatan SKS telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Selalu subscribe, like, comment, and share. Irfan Matematika Asik agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.